semua, apa kabar? Berjumpa dengan aku, Olga Clarissa dari MNH 59. Bertemu lagi di Forman Talk Podcast, dan kali ini adalah episode yang pertama dengan judul The Journey of PKM Students. Langsung aja kita sambut bintang tamu kita yang kenalan, Teh Chelsea Amelia. Mungkin boleh Teh perkenalan dari nama panggilan, angkatan, asal, dan kesibukannya saat ini apa sih? Halo semuanya, kenalin aku Cesa Amelia Febrianti dari Manajemen Hutan Angkatan 57, asal aku dari Kuningan, Jawa Barat. Untuk panggilannya biasanya aku dipanggil Cesa. Dan kesibukan saat ini cuma lagi nyusun skripsi aja, karena lagi semester akhir, sama lagi daftar salah satu kepanitiaan yang ada di sini. Oke, Teh. Sebelum kita masuk ke podcastnya lebih lanjut, teman-teman boleh follow Instagram aku @olgaaclntensa, Instagram Tensa @Amelia, dan @fmscfaultan. Oke, langsung aja kita masuk ke podcastnya. Sebelumnya, hari ini kan adalah Hari Kartini ya, Teh. Menurut Tete sendiri, apa sih Hari Kartini dan makna buat Hari Kartini buat Teh sendiri? Oke. Bagi aku, hari Kartini adalah salah satu bentuk rasa syukur dan juga bentuk penghormatan kepada pahlawan kita, Raden Ajeng Kartini, yang mungkin zaman dulu itu sudah memperjuangkan hak asasi manusia, terutama perempuan, dan juga memperjuangkan status-status sosial, apalagi terhadap studi gender. Jadi bisa kita bilang kita, aku, Tecensa, dan teman-teman di sini tuh bisa ada dan menempuh pendidikan tuh karena RA Kartini Iya. gitu ya. Oke, berkaitan dengan itu mungkin ada nggak sih Teh tokoh wanita yang menginspirasi Tecensa sampai bisa di titik ini, sampai bisa sekarang ini gitu? Ada sih tentunya, ada dua ya, aku ada Nikita Willy sama Maudy Ayunda, yang jadi sosok inspirator bagi aku. Oke, mungkin Maudy Ayunda juga menjadi kayak artis yang menjadi inspire moment banget ya buat kita semua karena jadi apa tokoh inspirasi juga buat aku gitu ya. Oke, mungkin kita lanjut ke topik selanjutnya ya Teh tentang inti dari podcast ini gitu ya, The Journey of PKM Students. Nah, mungkin Teh Chandra bisa jelasin ke kami juga apa sih PKM itu? Oke, PKN itu kan singkatan dari Pekan Kreativitas Mahasiswa ya, atau sebuah kompetisi yang sangat bergengsi menurut aku di di tingkat perguruan tinggi di Indonesia dan dibawahi langsung sama Kemendikbud Republik Indonesia. Dan PKN ini menurutku menjadi salah satu wadah gitu bagi kita sebagai mahasiswa untuk bisa menuangkan ide-ide kreatif yang ada di dalam kehidupan mahasiswa gitu. Dan ada banyak sekali bidang dari kegiatan PKN ini. Oh iya. Mungkin dari lingkupnya gitu PKM itu ke ranah gimana sih Teh? Apakah akademik yang penelitian, terus tuh tingkatnya itu nasional kah atau universitas kah? Kok bisa dibilang bergengsi banget? Kalau PKN itu dia di tingkat nasional ya, karena memang persaingannya itu antar perguruan tinggi mau itu swasta atau negeri di seluruh Indonesia, dan mungkin PKN ini bidangnya banyak banget. Ada yang pengabdian masyarakat, ada yang kewirausahaan, ada juga yang kita bikin alat, kemudian nanti alatnya uji coba untuk masyarakat-masyarakat sekitar gitu. Terus ada juga artikel ilmiah, nanti dari hasil penelitian atas hasil penelitian itu dibuat sebuah suatu tulisan kayak gitu. Itu banyak banget sih bidang-bidang yang ada di PKN. Berarti emang di PKM itu ada banyak bidangnya dan kita milih salah satu gitu ya untuk ditekuni lebih lanjut. Gitu. Oke, sebelum masuk ke pengalaman Teh Chandra nih, mungkin Teh Chandra bisa ceritain nggak sih awal informasi PKM itu dari mana gitu? Apakah dari dosen, Teh Chandra diajar untuk Chandra ini ada PKM gitu, atau dari sosial media atau gimana? Oke, awal aku tahu PKN itu sebetulnya kan aku mahasiswa ini ya, KIPK, dan dulu di suratnya itu ada kayak apa namanya sebuah syarat gitu bahwa mahasiswanya itu harus ikut PKN minimal satu kali selama menempuh pendidikannya. Nah, terus dari situ karena masih maba dan online, aku diajak sama temanku kayak, ayo ikutan PKN, yang nggak tahu kayak ya udahlah ikut aja dulu untuk cari tahu PKN itu kayak apa. Nah, terus dari teman itu akhirnya aku ikutan sama temanku. Tapi kalau misalnya mau lebih tahu gitu ya kegiatan PKN itu infonya dari mana, itu bisa banget kepoin di Instagramnya IPB Prestasi atau PKN Center IPB gitu untuk infonya.
Oke, berarti emang banyak banget media informasi yang jadi eh, apa sumber informasi buat kita lah ya untuk ikut PKN ini. Oke, mungkin boleh tuh diceritain pengalaman pertama ikut PKN. Mungkin tadi kan diajak sama temennya itu temennya satu apa di Fakultan atau gimana, terus seleksi di tingkat Fakultan, IPB sampai ke nasionalnya gimana sih Teh? Oke, ini struggle banget sih ya pertama aku ikut PKN. Jadi kan dari sekilas udah aku diajak sama temenku untuk ikut PKN karena ya ini memenuhi syarat dan saat itu memang gak ada kegiatan. Nah, terus setelah diajak, kita pilih untuk bidangnya itu pengabdian masyarakat dan itu dari fakultas semua. Kebetulan 57 semua, tapi mungkin beda departemen. Nah, setelah itu kita pikir-pikir apa sih ide yang bisa kita tuangkan dalam kegiatan ini, terus kita dapat idenya, kita cari dosen, terus kita cari mitranya, karena kami masyarakat kan ya. Nah, terus sudah tuh dibantu sama dosen dengan segala banyak cara. Akhirnya dari ide yang kita coba buat itu ada beberapa yang kurang untuk diimplementasikan. Terus setelah itu diskusi sama dosen, terus sampai ada temanku yang harus nyamperin ke lokasi mitranya di Bandung gitu. Karena kita di lokasi yang berbeda kan ya. Terus akhirnya kita dapat ide yang cukup bagus karena itu hasil diskusi sama mitranya juga. Terus dari kejadian itu akhirnya kita buat proposalnya sama dosen sama tim dan saat itu kebetulan aku jadi ketuanya, padahal posisinya ada apa sih cutting 56 sama 55 juga gitu. Tapi aku dari itu diamanahkan jadi seorang ketua. Terus akhirnya kita menjalani membuat proposal. Terus ternyata yang awal itu sebenarnya akan dihajar terus coba-coba ya. Ternyata proposalnya malah tidak naik gitu. Nah itu tuh sebetulnya impresi apa ya? Kesan pertama tuh kayak, duh nggak senang banget karena saya takut kan belum ada pengalaman apa-apa tapi ya udah akhirnya kita jalani 4 bulan online lewat Zoom kayak bayangin kegiatan pengabdian tapi secara online gitu terus akhirnya di akhir-akhir kegiatan aku harus ke Bandung untuk melaksanakan program jadi itu sih sedikit cerita pengalaman pas pertama kali ikut PKN itu terus sampai akhirnya ternyata tim aku juga diandalkan tuh lolos timnas jadi kayak pertama ikut lolos pendanaan lolos timnas dan alhamdulillah waktu itu dapat juara satu tingkat presentasinya gitu. Keren banget ya, apalagi maksudnya kan lagi online tuh banyak masih COVID Iya, itu benar. kan susah banget ya, apalagi harus ke Bandung dan lain sebagainya. Keren banget sih Teh Cesa. Mungkin selain itu ada nggak sih Teh kendala-kendala atau masalah yang dihadapi gitu? Entah dari internal PT atau dengan tim atau bahkan ke dosen, ke mitra, itu ada nggak sih Teh? Dan gimana cara Teh menghandle itu semua? Untuk kendala ini secara general yang pasti pertama adalah gimana caranya aku untuk bisa menyeimbangkan antara kegiatan akademik yang harus kita prioritaskan dengan kegiatan PKM karena PKM itu kan kegiatannya hampir 1 tahun ya sama kayak akademik jadi gimana supaya balance antara PKM dan mungkin ada kegiatan lainnya kayak gitu terus faktor internalnya juga mungkin dari kelompoknya ya pasti ada aja masa jenuhnya masa bosennya kayak gimana saya kita bisa mengontrol emosi kita gitu supaya kalau misalnya kita nggak capek ya jangan sampai mempengaruhi kelompok kita karena nanti kan berpengaruh ke kegiatannya dan itu sama yang mungkin eh, ada teman-teman yang hilang-hilangan itu wajar lah kalau kayak di kelompok kayak gitu ya ada hilang-hilangan dan itu salah satu mungkin kendala yang sempat apa aku hadapi karena waktu zamannya online itu kendalanya benar-benar terasa banget dibanding yang waktu pas kemarin offline gitu itu kayak karena kita bisa ketemu jadinya mungkin masih bisa lebih handle antara timnya itu sih salah satu kendala yang mungkin pernah aku. Berarti waktu itu ikut PKM waktu semester berapa ya? Aku PTN kebetulan saya separuh hidup itu PTN semua. Dari semester 1 maba itu semester 2, terus semester 4 sama semester 6. Aku 3 kali PTN. Wah keren banget ya, apalagi kita tahu nih kalau misalnya MNH itu semester 4 tuh yang paling berat banget, tapi Teh Chansa malah ikut PKM gitu ya. Jadi emang keren banget Teh Chansa. Oke, mungkin motivasinya Teh, apa sih kenapa mau ikut PKM gitu? Apakah terinspirasi juga dari tokoh wanita yang tadi itu kan, oh dia juga banyak prestasinya di bidang akademik gitu. Apakah ada berkaitan Teh? Salah satu motivasinya sih karena yang pas pertama aku ngerasa itu bukan PTN itu yang acuh nggak acuh ya karena cuma diajak jadinya tuh kayak ngerasa aku pengen nyobain yang bener-bener ikut kegiatan PTN ini terus sampai akhirnya
di tahun berikutnya aku coba ikutan juga dan akhirnya aku sadar bahwa ternyata PKN itu tuh salah satu cara untuk aku bisa menemukan passion aku gitu di bidang pengabdian masyarakat. Oke, jika dikaitkan dengan tadi salah satu tokoh kreatif, kalau mau di Indo juga tokoh kreatif di bidang lingkungan, pendidikan ya. Jadi kayak eh, kayak mau di Indo itu bisa gitu loh, menginspirasi banyak orang melakukan kegiatan volunteer, pengabdian. Jadi aku juga menjadi salah satu apa namanya terinspirasi gitu dari mau Indo ikut kegiatan kegiatan. Berarti emang ada kaitannya juga ya dengan organisasi. Oke, mungkin cukup pembahasan kita tentang podcast di episode kali ini. Mungkin ada closing statement kan dari Teteh? Ini closing statement yang kalau aku bawa dimanapun misalnya ketika aku lagi berkesempatan teknisi bahwa apa yang sudah kamu mulai itu yang harus kamu selesaikan. Kayak sesimpel kita udah diberikan sebuah amanah, udah diberikan sebuah tanggung jawab gitu ya. Ya kita selesaikan dengan baik. Kayak kita udah milih untuk kuliah di IPB 4 tahun ya udah gitu selesaiin dengan baik kuliahnya. Jangan yang macam-macam gitu lah. Dan sesimpel kita dikasih amanah gitu sama Tuhan untuk hidup di dunia ini untuk menjalankan sebuah kehidupan yang sudah dipetakan sebaik mungkin. Jadi jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan itu karena sebaik-baiknya tugas, sebaik-baiknya tanggung jawab adalah tugas yang selesai. Oke. Terima kasih ya Kak Shamsa udah meluangkan waktunya untuk bercerita-cerita nih sama kita. Nah, mungkin untuk teman-teman juga yang mau tanya-tanya soal PKM atau konsultasi boleh kan ya? Boleh. Tolong narasumber kita di acara. Oke. Mungkin sekian teman-teman. Jangan lupa untuk tetap ikuti episode podcast ini lewat Instagram @evaluation. Terima kasih. Selamat hari Kartini.